Halo semua, di video ini kita akan membahas tentang kekeliruan penafsiran Pancasila pada masa demokrasi terpimpin yang menyebabkan ketidakstabilan nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kekeliruan penafsiran Pancasila pada masa demokrasi terpimpin, mari kita bahas dulu tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem yang diterapkan Soekarno sejak Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan demokrasi parlementer. Namun, sistem ini malah membawa penyimpangan seperti sentralisasi kekuasaan di mana presiden mengontrol penuh kebijakan negara, pemberangusan partai politik yang membuat partai oposisi ditekan atau dibubarkan, pembatasan kebebasan pers dan berpendapat yang membuat kritik terhadap pemerintahan dibungkam. Dan yang terakhir adalah presiden seumur hidup, di mana pada tahun 1963 Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Nah, dari contoh penyimpangan sebelumnya, kita akan bahas salah satunya, yaitu kekeliruan penafsiran Pancasila pada masa demokrasi terpimpin. Kekeliruan penafsiran Pancasila pada masa demokrasi terpimpin merujuk pada penyimpangan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila selama periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno menafsirkan Pancasila secara subjektif untuk memperkuat kekuasaannya yang akhirnya bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sebenarnya. Contoh dari kekeliruan penafsiran Pancasila yaitu yang pertama, menghapus peran partai politik yang berbeda pandangan. Kekeliruan ini menentang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno yang semakin dekat dengan PKI dengan berideologi ateis dan bertentangan dengan sila pertama yang membuat banyak organisasi Islam merasa terancam dengan semakin besarnya pengaruh komunis dalam pemerintahan. Kelompok yang menentang PKI mengalami diskriminasi yang bertentangan dengan keadilan sosial. Nah, kekeliruan ini memiliki dampak yaitu yang pertama muncul ketegangan antara kelompok Islam dan pemerintah, dan yang kedua hak-hak politik dan kebebasan beragama menjadi terbatas. Jadi, demokrasi terpimpin seharusnya berlandas Pancasila, tetapi malah menyimpang karena penafsiran yang keliru. Akibatnya, sistem menjadi otoriter, kebebasan rakyat dibatasi, dan terjadi ketidakstabilan politik. Kita harus memahami Pancasila dengan benar agar sejarah ini tidak terulang. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton.